Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Vianto, salah satu dosen di Prodi Mekatronika Politeknik Astra. Video ini disusun menjadi syarat Serdos tahun 2022 mengenai PDD UKT PT. Baik, awal karir saya dimulai di tahun 1998 di industri sepeda motor. Berjalannya waktu, perusahaan kami membentuk perguruan tinggi politeknik dan saya diminta untuk menjadi pengajar. Tepat di tahun 2001, saya menjadi dosen dengan NIDN 03 1303 7401. Dan saat ini saya diamanati untuk menjadi sekretaris program studi Mekatronika sejak tahun 2014. Saya sangat bersyukur menjadi bagian dari Sivitas Akademika Politeknik Astra karena berada di tengah-tengah lingkungan industri-industri yang sangat terupdate dalam menerapkan teknologinya. Tantangan kami tentu adalah bagaimana menyiapkan lulusan-lulusannya nanti yang siap kerja dan juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan di industri, baik saat ini maupun yang akan datang. Mata kuliah yang akan kami sampaikan pada PDD UKT PT ini adalah mata kuliah sensor aktuator yang merupakan salah satu dari beberapa mata kuliah yang saya ampu. Yang lain adalah ada kontrol kelistrikan, bengkel elektronika, serta mikrokontroler. Sensor aktuator ini merupakan ilmu yang fundamental dan sangat vital, apalagi di era industri 4.0. Apalagi dengan profil lulusan dari Prodi Mekatronika adalah membentuk technician atau foreman di bidang otomasi pada industri manufaktur. Mata kuliah sensor aktuator yang akan kami sajikan nanti ini disampaikan di semester 1 dengan bobot SKS 2, kode mata kuliah KMK 109. Kemudian untuk sensor aktuator ini CPL pada prodinya memiliki 4 kompetensi, yaitu sikap, ada keterampilan umum, ada di area keterampilan khusus, dan juga pengetahuan. Adapun CPMK mata kuliah sensor aktuator ada 3. Yang pertama adalah memberikan pemahaman jenis-jenis cara kerja atau karakteristik dan juga fungsi aplikasi dari sensor aktuator yang biasa digunakan di industri. Yang kedua adalah memberikan keterampilan dalam instalasi sensor aktuator pada sebuah rangkaian kendali. Dan yang terakhir adalah nanti mahasiswa mampu melakukan troubleshooting instalasi sensor aktuator pada sistem rangkaian kendali. Sensor aktuator juga memiliki sub CPMK, ada 10. Yang pertama nanti adalah mahasiswa mampu menjelaskan jenis secara general sensor dan transducer yang biasa digunakan di industri. Kemudian juga mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik secara general dari sensor. Dan yang ketiga sampai yang ke-8 adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan sensor dan transducer jenis optikal, jenis proximity, temperatur, gaya mekanik, skala jarak, dan suara. Adapun 2 sub CPMK terakhir adalah bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan aktuator motor DC dan juga silinder pneumatik hidrolik. Untuk sistem pembelajaran mata kuliah sensor aktuator, demikian juga dengan mata kuliah praktek lainnya, karena ini kategori praktek,
adalah dengan menggunakan sistem blok, yaitu 3 minggu full praktek untuk satu mata kuliah. Kalau dihitung secara waktu, per mata kuliah mencapai 120 jam. Kemudian di setiap lab mata kuliah, kapasitas maksimalnya adalah 8 orang, karena terkait dengan kecukupan alat atau rasio alat 1:1. Yang ketiga adalah setiap pertemuan disampaikan secara teori pengantar dan diskusi materi, serta dilanjutkan dengan praktikum. Adapun setiap kali dilakukan praktikum, ada evaluasi hasil, kemudian juga ada pemberian tes troubleshooting, dan yang terakhir adalah pembuatan laporan praktikum. Untuk laporan praktikum dilakukan di luar jam perkuliahan. Kemudian terkait dengan kriteria penilaian, kami menerapkan ada 4 hal pokok. Yang pertama adalah ada ujian teori, ini porsinya 20%. Kami mengambil materi untuk ujian teori adalah secara komprehensif, seluruh materi sensor aktuator, biasa kami lakukan di akhir atau di pertemuan ke-16, dan sistemnya adalah model multiple choice. Yang kedua adalah ujian praktek, ini ada 4 modul yang dilakukan. Di setiap 3 atau 2 modul berakhir, kami lakukan ujian modul. Ada 2 faktor yang menjadi penilai. Yang pertama adalah keberhasilan rangkaian dalam menyelesaikan studi kasus, dan juga kecepatan dalam menyelesaikan rangkaian. Yang berikutnya adalah laporan modul. Ya, ini juga kita nilai bagaimana kebenaran data dan kedalaman analisa, serta ketepatan waktu mengumpulkan. Yang berikutnya adalah presensi kehadiran. Demikian adalah bagaimana pengelolaan mata kuliah sensor aktuator yang kami ampu. Kemudian kami akan tayangkan cuplikan dari proses perkuliahan sensor aktuator. Oke, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Oke, terima kasih. Pagi hari ini kita akan melanjutkan praktikum sensor aktuator, melanjutkan minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang definisi apa itu sensor dan aktuator, kemudian tentang sifat atau karakteristik dari masing-masing sensor dan aktuator, dan juga beberapa aplikasi dan jenis-jenis dari sensor aktuator. Ya. Nah, di tubuh kita manusia juga tentu ada namanya sensor. Ya, kalau kita mengenal biasa dengan disebut indera. Ada 5 indera yang kita miliki, yang makanya disebut dengan panca indera. Ya, bisa dibantu Rahmat, apa contoh dari salah satu indera kita? Ya Pak, yang pertama ada mata sebagai penglihatan Pak. Oke, betul. Toti? Yang kedua ada telinga sebagai pendengar. Oke, Lutfi? Yang ketiga ada hidung sebagai pencium. Oke, yang ketiga, keempat, Fortun? Yang keempat ada lidah sebagai perasa, Pak. Dan terakhir, Dela? Yang terakhir ada kulit sebagai peraba dan mendeteksi suhu. Ya, semua jawaban betul ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan adalah kriteria dari penilaian praktikum sensor aktuator ini. Yang pertama nanti akan ada ujian teori, diambil kurang lebih bobotnya 20%. Biasa nanti saya akan ambil atau lakukan ujiannya di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-16. Yang berikutnya adalah nanti nilai praktikum ini cukup besar, 50%, dan kita akan bagi menjadi 4 kali ujian modul. Ya, masing-masing ada yang 10%, ada yang sampai 15%. Nah, faktor yang akan mempengaruhi dari nilai praktikum ini adalah tingkat keberhasilan dari rangkaian yang akan dibuat dan juga kecepatan. Nah, kenapa faktor ini saya ambil? Sama-sama kita ketahui bahwa Politeknik ini akan membentuk sebuah seorang teknisi. Ya, artinya nanti tanggung jawab Anda di industri adalah bagaimana Anda menyelesaikan suatu trouble mesin dengan secepat-cepatnya dan benar. Nah, artinya ini bagaimana menjaga produktivitas. Ini yang kami ambil metodenya untuk di laporan praktikum. Nanti
bisa 1 minggu setelah ini bisa Anda kumpulkan ya dengan cara ditulis tangan laporannya. Formatnya seperti yang minggu kemarin sudah disampaikan. Dan yang terakhir tentu adalah presensi. Ini mengambil porsi 10%. Ya, demikian adalah kriteria penilaian yang harus diketahui agar Anda bagaimana mengatur strategi untuk mendapatkan nilai sebaik-baiknya. Nah, lanjut untuk materi hari ini saya akan coba kaitkan tentang sensor ini dengan sistem yang akan dibangun, bahwa sensor ini keberadaannya ada di mana sih? Dia adalah satu perangkat masukan pada sebuah sistem kendali, ya, pada sistem kendali. Kita tahu bahwa sistem kendali itu tentu ada bagian controllernya, ya, biasa kita menggunakan PLC atau microcontroller atau komputer. Nah, itu ada 2 bagian masukan, bisa dari setting operator atau manusia. Yang kedua adalah tentu dari masukan dari sensor. Ini adalah fungsi dari sensor sebagai masukan di controller. Kemudian si microcontroller ini akan mengeluarkan sebuah sinyal output untuk diteruskan ke driver dan untuk dilakukan diproses. Ya, dari proses ini yang akan disensor oleh masing-masing sensor tergantung dari prosesnya apa. Ya, ini adalah fungsi atau implementasi aplikasinya di mana sih sebenarnya sensor. Ini adalah di suatu sistem kendali yang closed loop. Ini adalah sistem kendali closed loop. Kalau kendali open loop tidak ada sensor, ya. Oke, untuk merefresh materi kemarin, saya ingin tahu siapa yang masih ingat dengan definisi sensor? Saya, Pak. Sensor adalah komponen yang merubah suatu besaran ke besaran lainnya. Oke, cukup singkat ya. Jadi pada prinsipnya adalah sebuah komponen yang bisa merubah satu besaran ke besaran yang lain. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang hubungan sensor dengan transducer, ya. Nah, secara definisi tadi sudah dijelaskan yang sensor. Kemudian apa itu transducer? Transducer sama adalah fungsinya merubah satu besaran ke besaran yang lain, tapi dia dalam bentuk sebuah device atau satu rangkaian. Kalau sensor tadi komponen, kata kuncinya komponen, tapi kalau transducer adalah sebuah rangkaian, ya. Nah, berikut adalah gambaran antara sensor dan transducer. Ini sebenarnya satu kesatuan, ya, di mana di dalam transducer ini terdapat sensor. Sensor ini yang bekerja untuk membaca masukan, bisa berupa optik, panas, kimia, mekanik, untuk diterima, ya, oleh sensor. Kemudian diolah, ya, di dalamnya ada rangkaian-rangkaian contoh amplifier, filter, osilasi, ya. Kemudian hasil olahan ini dikeluarkan oleh sebuah rangkaian output, ya, bisa berupa arus listrik, bisa berupa tegangan listrik. Kemudian hari ini kita akan membahas khusus salah satu jenis sensor, yaitu sensor optik. Jadi sensor yang mampu merespon, ya, adalah adanya cahaya yang masuk mengenainya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran dari sensor optikal ini ada 4. Yang pertama tentu adalah nanti diharapkan bisa mengerti tentang apa itu sensor optik, kemudian bisa memahami jenis-jenis dan karakteristik dari sensor optik. Yang ketiga adalah memahami rangkaian atau bagaimana menginstal sensor optik, dan yang terakhir mengetahui fungsi dan aplikasi sensor optik. Nah, ini yang 4 hal yang nanti setelah pembelajaran ini bisa dipahami, ya. Berikutnya adalah ini ada gambar bagaimana proses dari sensor optik bekerja. Prinsipnya adalah seperti ini. Ada bagian sensornya sendiri, ya, berupa komponen. Ini adalah bagian dari positioning sensitive detector. Adalah bagian yang menerima cahaya. Kemudian tentu ada bagian yang menjadi sumber cahaya, ya. Cahaya yang akan diterima oleh si sensor ini bisa cahaya tampak, bisa juga cahaya tidak tampak seperti infrared, gitu ya. Sehingga ada 2 komponen pokok, yaitu transmitter pengirim cahaya dan
bagian penerima cahaya receiver. Jadi ada dua bagian kelompok. Ada yang dikemas dalam satu benda, ada yang bisa terpisah. Ya, seperti ini jenis-jenis sensornya. Ini adalah jenis-jenis sensornya. Ada disebut dengan fotoresistor, ya kita biasa mengenalnya adalah LDR. Ini simbolnya seperti ini, ya. Berarti ini ada perubahan resistansi, bendanya seperti ini. Kemudian ada fototransistor, simbolnya seperti ini, ya. Kemudian bendanya seperti ini, ya. Ini ada fotodioda yang cukup banyak diaplikasikan adalah fotodioda, simbolnya, kemudian bendanya mirip dengan LED. Kemudian berikutnya adalah pyroelektrik, ya, simbolnya cukup rumit, simbolnya, bendanya seperti ini. Dan yang terakhir pulse detektor, simbolnya, dan ini bendanya, ya, biasa diaplikasikan di militer biasanya, ya. Nah, ini adalah komponen-komponen sensor optik, ya, cukup banyak. Berikutnya adalah saya ingin menjelaskan cara kerja dari sebuah salah satu dari sensor optik LDR yang biasa atau kita sering melihat atau mengetahui dalam kehidupan sehari-hari, ya. Pada saat kita jalan di jalan umum, di jalan raya, kita tahu banyak sekali penerangan jalan. Tentu tidak efektif kalau itu dilakukan dengan bantuan orang, ya. Karena tingkat errornya nanti cukup tinggi, bisa jamnya yang meleset atau mungkin lupa nggak mematikan atau nggak menyalakan. Nah, dipasanglah sebuah sensor LDR, ya. Kita harus tahu dulu seperti apa sih contoh karakteristik dari sensor LDR. Bahwa dilihat dari grafik ini, ya, artinya bahwa semakin si LDR dikenai cahaya, semakin terang, maka nilai resistansinya semakin rendah. Semakin gelap, maka nilai resistansinya semakin tinggi. Ini adalah sifat dari LDR. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Contoh rangkaian sederhana seperti ini, ya, ini adalah rangkaian yang diaplikasikan di penerangan jalan, ya. Nah, kalau kondisi gelap, tadi kondisi gelap nilai resistansinya tinggi. Artinya di daerah sini arus yang mengalir dari VCC, ya, rendah, tapi akan lebih banyak nilai arusnya itu menuju ke R2 untuk men-trigger transistor, ya. Dengan transistor ini mendapatkan bias dari basisnya, maka kolektor dan emitor ini berfungsi sebagai switching, nyambung, ya. Dengan nyambungnya kolektor emitor, maka si relay akan mendapatkan tegangan negatif. Apa akibatnya kalau relay mendapatkan tegangan negatif? Maka dia mengaktifkan dari kontaknya mengaktifkan lampu, sehingga, ya, kondisi lampunya nyala. Ini yang diaplikasikan di penerangan jalan. Sebaliknya, kondisi terang, artinya bahwa LDR ini memiliki nilai resistansi yang kecil, ya, yang kecil. Berarti arus yang akan mengalir, ya, karena nilai R2 lebih besar daripada nilai R di LDR, maka arus akan cenderung mengalir ke bawah, sehingga arus yang ke basis itu sedikit, ya, sehingga belum kuat, tidak kuat untuk mengaktifkan transistor ini. Dengan tidak aktifnya transistor ini, maka kolektor emitor terbuka, ya, sehingga relay tidak mendapatkan tegangan negatif, artinya kontak ini nggak aktif, lampu ini padam. Nah, ini salah satu, ya, aplikasi dari sensor optik yang setiap hari mungkin kita jumpai. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang tipe sensor optik yang sering paling banyak digunakan di industri, ya. Kita kenal ada 3 yang paling banyak, yaitu tipe diffuse. Diffuse ini bendanya satu, di dalamnya ada bagian transmit yang tadi mengeluarkan sinar, ya, bisa tampak bisa tidak jenisnya. Kemudian ada bagian sensor yang menerima, ya. Kemudian ada
jenis retroreflektif, ya. Retroreflektif ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian sensornya, ya, seperti ini. Kalau diffuse tadi hanya seperti ini aja, tidak ada tambahan komponen. Kalau yang retro ini ada bagian sensornya, kemudian ada bagian cerminnya. Ya, ini harus satu pasang, tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa bekerja tanpa cermin. Ini yang retroreflektif, ya. Memang di dalam satu sensor ini terdapat bagian transmitter dan receiver. Kemudian yang model ketiga ini adalah model true beam, ya, di mana bagian transmitter dan bagian receiver itu terpisah seperti ini. Ya, ini bagian transmitter, biasanya di cirinya adalah kabel sumbernya ada dua, ya, positif negatif saja. Tapi bagian receiver ini kabelnya lebih dari dua, karena akan ada terminal output. Jadi terpisah, ya, antara bagian TX dan bagian RX. Perhatikan sensor itu berada di mana, ya, berada di mana. Sensor itu selalu berada di bagian receiver, ya, receiver. Jadi kalau TX ini hanya sebagai sumber cahaya saja. Nah, ini contoh benda-bendanya, ya, kalau yang biasa di industri akan terlihat seperti ini. Oke, selanjutnya adalah apa sih kelebihan dan kekurangan dari sensor optik? Ya, kelebihannya yang pertama adalah dia bisa mendeteksi semua jenis material, ya, baik itu logam, non logam, kemudian yang lunak atau yang keras, gitu ya. Ini bisa dideteksi dengan menggunakan sensor optik, kemudian memiliki jangkauan yang jauh dalam mendeteksi benda. Jadi bisa jaraknya jauh. Kalau proximity kan dekat-dekat, ya, dalam jarak mili, tapi kalau sensor optik ini bisa jaraknya bisa dalam satuan meter. Kemudian yang ketiga, dia bisa merespon dengan cepat pada saat mendeteksi benda. Jadi pada saat dia mendeteksi benda, dia bisa merespon dengan cepat, dikeluarkan dalam outputnya. Nah, ada dua hal yang menjadi kekurangan sensor optik. Yang pertama adalah kita tahu bahwa sensornya dilindungi oleh kaca, ya. Kalau kaca ini kena kotoran, debu dan sebagainya, tentu efektivitas dia dalam membaca benda itu kurang, ya, sehingga ini perlu adanya perawatan membersihkan bagian lensanya. Ini salah satu kekurangan juga bahwa kita harus butuh satu perawatan. Kemudian jangkauan penginderaan terpengaruh oleh warna dan daya pantul dari objek. Jadi warna dari benda yang akan dibaca dan juga tingkat pemantulan dari benda ini mempengaruhi jarak, ya, mempengaruhi jarak. Ini yang menjadi kekurangan dari sensor optik. Secara prinsip bahwa optik sensor ini digunakan untuk mendeteksi benda, ya. Dalam prosesnya itu nanti bisa untuk menghitung jumlah benda atau mendeteksi bahwa benda itu sudah ada atau belum, ya, di dalam material handling atau dalam proses packaging. Itu benda sudah mulai siap dikelompokkan, ya, yang oke atau yang NG, yang no good, ya. Itu juga salah satu fungsi dari sensor optik. Dan ini adalah beberapa gambar, tapi prinsipnya adalah dia tentu mendeteksi ada dan tidaknya benda. Oke. Nah, berikutnya adalah ini materi yang penting dalam hal instalasi atau pemasangan dari sensor optik. Ada dua jenis tipe output pada optik sensor. Yang pertama adalah tipe transistor. Transistor ada dua jenis, yang NPN. NPN ini artinya bahwa beban atau output yang akan dipasang ini nanti dia akan menerima sinyal negatif dari sensor. Kalau tipe PNP ini nanti beban atau benda yang akan bekerja ini akan menerima sinyal positif. Jadi kalau PNP dari sensor akan mengeluarkan sinyal positif,
Kalau NPN akan mengeluarkan sinyal negatif. Ya, ini yang tipe transistor. Adapun yang tipe relay nanti akan terdapat 5 buah kabel, ya, 5 buah kabel, di mana yang 2 adalah untuk sumber. Kemudian untuk yang 3, sebagaimana diketahui relay outputnya ada 3 buah terminal kontak. Yang pertama COM, NO dan NC dengan kode warna seperti ini, ya. Untuk yang transistor kode warnanya tentu untuk positif sama, positif adalah warna coklat. Kemudian untuk yang negatif warna biru. Kemudian untuk yang output, karena yang transistor hanya 1, maka dia berwarna hitam. NPN maupun NPN nanti dibedakannya bukan di warna kabel tapi di speknya, ya, di spesifikasinya. Adapun untuk yang terminal di relay ada 3 buah kabel warna hitam, biasanya itu NO, kemudian NC-nya ada di putih dan COM-nya ada di warna grey. Oke, sebelum kita melangkah ke proses praktikum, perlu kami jelaskan peralatan-peralatan apa yang diperlukan dari rangkaian untuk membentuk satu rangkaian sensor. Nah, yang akan kami aplikasikan nanti adalah sensor yang diffuse, yang tipe diffuse, ya. Yang pertama peralatannya tentu adalah power supply, kemudian ada relay, ada sensor diffuse sendiri, ada outputnya nanti berupa lampu dan motor, serta dibantu dengan terminal dan obeng sendiri. Nah, nanti cara kerjanya pada saat si sensor ini mendeteksi benda, maka dia mengaktifkan relay terlebih dahulu, ya, ini sebagai driver, ya. Kemudian relay ini baru akan aktifkan lampu dan motor. Kenapa ini dipilih ada relay padahal output kan? Kita harus mengetahui tentang kemampuan maksimal dari output relay, output sensor. Jadi kalau output, ya, atau beban membutuhkan arus yang lebih besar daripada kemampuan output dari sensor, ini bisa mengakibatkan kerusakan pada sensor, sehingga ini yang kita hindari kalau dipasangnya beban langsung ke sensor. Jadi melewati sebuah driver yaitu relay, ya. Selanjutnya ini adalah rangkaian untuk sensor diffuse yang dimanfaatkan untuk mengaktifkan lampu dan motor, ya. Kira-kira ada yang mau mencoba ke depan? Silakan, Kosin. Oke, Kosin, nanti Anda bisa mengikuti diagram ini, ya. Pertama untuk output dari sensor yang warna hitam, ini nanti menuju relay, ya, warna hitam. Kemudian yang warna biru, ini adalah negatif, warna biru menuju ke terminal blok negatif. Kemudian yang terakhir warna coklat, ini dari sensor menuju ke terminal blok positif, ya. Yang warna biru silakan ke sini adalah terminal blok negatif, ya. Nanti setelah kencang dipastikan bahwa ini tidak lepas lagi, ditarik sedikit, ya, betul. Kemudian yang warna coklat menuju ke terminal positif, yang terakhir warna hitam output, ya. Ini power supply-nya sudah disetting 24 volt DC. Nah, ini rangkaian sudah terpasang lengkap. Kita uji coba dengan cara menghidupkan power supply-nya, ya. Silakan, Kosin. Nah, kalau sensor terhalang bagian depannya ada menerima benda, maka dia aktif, ya, aktif pada outputnya menuju ke relay, relay mengaktifkan ke lampu dan motor seperti ini, ya. Nanti masing-masing bisa mencoba di mejanya masing-masing sesuai dengan rangkaian ini, ya. Boleh matikan dulu, boleh, ya. Seperti rangkaian ini sudah lengkap rangkaian ini, jadi silakan nanti secara mandiri bisa mencobanya, ya. Terima kasih, Kosin, ya. Silakan bisa kembali ke bangkunya. Oke,
setelah tadi kita mencoba ya mensimulasikan oleh Kosin, apakah ada yang ingin didiskusikan? Saya Pak, saya mau nanya tentang kalau kita lagi ada di mall itu, pintu yang kebuka dan ketutup otomatis itu memakai sensor apa ya Pak? Bagus pertanyaannya, Yohan. Terkait dengan sensor apa yang digunakan, bisa menggunakan diffuse seperti yang tadi kita lihat bahwa sensor diffuse ini kita pasang tentu di bagian atas ya. Kalau ada orang atau benda yang terdeteksi di bagian depan, maka dia akan mengaktifkan ya, bisa melewati relay, kemudian mengaktifkan motor untuk membuka dan menutup dari pintu tersebut. Jadi bisa menggunakan model optik sensor tipe diffuse. Itu Yohan, apakah bisa menjawab pertanyaannya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, ya saya rasa untuk penjelasan dari saya cukup, bisa dipraktekkan masing-masing. Nanti juga jangan lupa membuat laporan. Ya, dari saya terima kasih. Silakan untuk bisa praktikum mandiri.